ya judulnya dari SMA Negeri 1 Penawartama 10 menit sebelum pembelajaran ekonomi oleh Ibu Eni Farida SPT. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Paipun. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Kepala BGP Lampung atau yang mewakili Ibu Orin. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang atau yang mewakili Bapak Harsono. Harsoni ya? Ya, maaf. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Lampung Wilayah 7 yang mewakili Bapak Asofat Kabir. Penanggung jawab Pokja Guru Penggerak Tulang Bawang Ibu Yohana, Bapak Ibu Ketua MKKS SD, SMP, SMA, SMK, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Penggerak Kabupaten Tulang Bawang, dan yang berbahagia rekan-rekan CGP Kabupaten Tulang Bawang. Izin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu sebelum menyampaikan praktik baik terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas dari hasil pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sudah saya lalui. Saya Eni Farida, CGP angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang dari SMA Negeri 1 Penawartama. Sebelumnya saya akan menyampaikan terima kasih terlebih dahulu untuk BGP Lampung yang selama ini telah memfasilitasi kami, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, Capdin untuk wilayah 7 yang sudah memfasilitasi kami hingga kami sampai pada titik ini. Mohon doa dari semua pihak untuk kami angkatan 10 supaya semuanya lulus dan bisa mengembangkan, mengimplementasikan dari apa yang sudah kami dapat selama pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Ya, tidak banyak yang akan disampaikan. Satu hal terkait dengan program sederhana yang sudah saya coba implementasikan di sekolah di SMA Negeri 1 Penawartama. Jadi ini sebenarnya sudah diterapkan ya Bapak Ibu, dan sederhana mungkin, tapi menurut saya secara pribadi ini sangat membawa makna, membawa nilai kebaikan terutama untuk peserta didik di kelas. Iya, mohon bersabar. Ya, program yang saya angkat ini adalah Smespelek. Apa itu Smespelek? Jadi di sini saya mengimplementasikan program budaya membaca yang diterapkan 10 menit sebelum pembelajaran ekonomi. Jadi Smespelek itu singkatan dari 10 menit sebelum pembelajaran ekonomi. Kebetulan di SMA saya mengampu mata pelajaran ekonomi. Next. Nah, sementara kalau kita pahami bahwa budaya ini masuk ke dalam program kokurikuler dari program yang ada di sekolah, dan jenjang atau target untuk implementasi program ini adalah kelas 12, baik di kelas IPA maupun kelas IPS. Selanjutnya sebenarnya sederhana ya, berawal dari pengkondisian kelas. Jadi terkadang ketika saya sebagai seorang pendidik masuk ke kelas, kemudian saya dapati peserta didik itu sepertinya belum bisa memfokuskan diri untuk belajar. Jadi kesepakatan antara saya sebagai guru atau pendidik dengan peserta didik yang ada di kelas tersebut, yuk kita munculkan sesuatu supaya kita bisa fokus. Nah, sementara itu adalah kesepakatan dari kami, saya sebagai pendidik dan peserta didik tentunya, di mana tujuan itu
sebenarnya simple, hanya untuk meningkatkan literasi dengan gaya murid yang sejauh ini murid itu sepertinya tidak mau membaca di ruang perpustakaan. Jadi mereka itu tidak mau dibatasi dengan ruang perpustakaan. Nah, makanya kita kemas sedemikian rupa. Nah, sementara di satu sisi sebenarnya kita tahu bahwa literasi di Indonesia ini belum mencapai batas yang bagus. Karena apa? Berdasarkan survei bahwa dari 208 negara yang menjadi negara survei, kita Indonesia berada pada posisi ke-100. Banyak PR untuk kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia, bagian dari pendidik yang ada di Indonesia tentunya. Maka saya coba terapkan kegiatan budaya membaca tersebut. Selanjutnya, manfaat dan tujuan dari kegiatan yang sudah saya implementasikan. Manfaat dari program ini adalah meningkatkan pemahaman dan prestasi siswa. Jadi tidak hanya untuk meningkatkan minat baca saja sebenarnya, tapi acuan utamanya untuk meningkatkan prestasi siswa, prestasi murid, di mana kegiatan kokurikuler ini untuk meningkatkan kemampuan literasi juga, dan juga untuk meningkatkan wawasan tentang ekonomi. Kenapa wawasan tentang ekonomi? Karena kebetulan saya mengampu mata pelajaran ekonomi, dan saya terapkan pada kegiatan pembelajaran yang saya ampu dulu, seperti itu. Nah, dalam proses tentunya ada tantangan dan hambatan yang selalu membersamai. Di antaranya ada bagaimana cara kita mengubah mindset, menciptakan kebiasaan membaca. Nah, itu yang PR berat untuk kita sebagai pendidik. Keterbatasan waktu pembelajaran, di mana seorang pendidik yang biasanya masuk ke ruang kelas dibatasi dengan waktu 2 kali 45 menit untuk jenjang SMA. Kalau kita mau benar-benar lakukan kegiatan pembelajaran, sangat susah sekali 2 kali 45 menit itu kita bisa terapkan secara maksimal, Bapak Ibu. Praktiknya begitu. Nah, maka kenapa tidak? Dengan keterbatasan waktu yang menjadi hambatan itu tidak menghambat kegiatan kita dalam meningkatkan prestasi siswa tentunya. Adanya peserta didik yang masih enggan untuk fokus dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya seorang peserta didik itu ketika masuk kelas pikirannya masih kemana-mana. Terkadang kita dapati juga masih menyibukkan diri dengan memegang HP, padahal sebenarnya sudah ada keyakinan kelas bersama guru mata pelajaran ketika di awal sekali kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Tapi masih juga didapati peserta didik yang melanggar itu. Ya, itu wajar-wajar saja, apalagi untuk tingkatan SLTA, Bapak Ibu. Kemudian, kemampuan peserta didik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya itu menjadi hambatan tentunya, ya. Kerjasama dengan pihak yang terkait itu juga hambatan, karena terkadang ada pihak-pihak yang kurang mendukung. Contoh, misalnya ada orang tua. Kenapa sih harus diterapkan itu? Anak saya loh sudah pintar membaca misalnya. Nah, tapi bagi saya sebagai seorang pendidik, kenapa menerapkan itu? Ya, intinya peserta didik selama ini masih jauh dari minat membaca. Apalagi mereka sudah berada di jenjang kelas 12, di mana jenjang kelas 12 itu banyak PR berat menanti. Dengan adanya ujian jenjang akhir sekolah misalnya, PR mereka untuk bagaimana caranya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Intinya apa? Tingkatkan literasi. Oke, seperti itu. Bagaimana aksi nyatanya? Nah, untuk aksi nyata di kelas sederhana sekali, di mana kegiatan yang dilakukan ini dilaksanakan di awal kegiatan pembelajaran ekonomi, durasinya 10 menit, kemudian diberikan media, bisa media cetak, bisa juga media elektronik, kemudian pendampingnya ya tentunya guru, karena itu pada mata pelajaran ekonomi maka guru mapel yang bersangkutan, bisa juga digantikan dengan guru yang lain jika mungkin berhalangan. Nah, selanjutnya pada
kegiatan beberapa periode, misalnya per bulan, sejauh ini kita akan siapkan karena ini masih dalam masa memulai dan sudah diterapkan, maka nanti dalam kurun waktu efektif 1 bulan kita akan sampaikan kepada pihak tim teknik sekolah terkait dengan hasil yang sudah diterapkan. Selanjutnya bersama dengan pihak terkait ada wali kelas akan menyampaikannya, sehingga kenapa tidak gerakan literasi sekolah kembali dihidupkan kembali. Next. Nah, ini contoh-contoh kegiatan real di kelas ya. Nah, bagaimana strategi pembelajaran dengan pembelajaran awal, ada smash peleknya, kemudian smash pelek dengan menggunakan media elektronik, sementara ini kita masih menggunakan HP. Jadi di sana kita perkenalkan beberapa aplikasi yang bisa membantu mereka untuk mengenal jauh terkait dengan apa itu pembelajaran ekonomi. Kemudian di akhir mereka wajib mengisi jurnal terkait dengan pelaporannya. Next. Selain media cetak, media elektronik juga. Next Pak. Sudah. Nah, itu di beberapa kelas, dan sebagai solusi dari hambatan-hambatan tadi, maka tentunya harus ada kolaborasi dari pihak-pihak yang terkait yang ada di internal sekolah. Dan untuk refleksi dari hasil yang didapat, maka sudah jelas ada peningkatan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran, dan ini sudah nyata terlihat meskipun baru dijalankan jalan 2 bulan ini ya, belum lengkap 2 bulan, belum benar. Jadi kembali lagi untuk kesimpulan dari program budaya membaca 10 menit sebelum pembelajaran ekonomi yang sudah saya terapkan di kelas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pentingnya membaca itu jelas untuk kepentingan masa depan murid. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.